Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas dan membuktikan salah satu teorema yang ada pada kalkulus vektor, yaitu teorema Stokes. Namun sebelum kami masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Fadlur Rahman dengan NIM H011201003. Yang kedua Siti Nurhalisa dengan NIM H011201006. Yang ketiga Nurhalisa dengan NIM H011201034. Yang keempat Gito Paserang dengan NIM H011201038. Yang kelima Muhammad Fauzan Hamdani dengan NIM H011201067. Adapun garis-garis besar pembahasan kami pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu Carr, yang ketiga integral permukaan, yang keempat teorema Stokes, yang kelima pembuktian dari teorema Stokes itu, dan yang keenam contoh soal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teorema Stokes dapat dipandang sebagai versi teorema Green dengan dimensi yang lebih tinggi. Teorema Green menghubungkan integral lipat 2 pada daerah bidang D ke integral garis sekeliling kurva per batasan bidangnya. Sedangkan teorema Stokes menghubungkan integral permukaan pada permukaan S ke integral garis sekeliling kurva per batasan. Teorema Stokes yaitu transformasi integral permukaan ke dalam integral garis atau sebaliknya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membahas tentang curl dan integral permukaan. Langsung saja, yang pertama, curl. Misalkan jika F sama dengan PI tambah QC tambah RK adalah medan vektor di R3 dan turunan parsial dari P, Q, dan R semuanya ada, maka curl F adalah medan vektor di R3 yang didefinisikan oleh curl F sama dengan do R per do Y dikurang do Q per do ZI ditambah do P per do Z dikurang do R per do XY ditambah do Q per do X dikurang do P per do YK. Nah, persamaan ini bisa dituliskan dengan menggunakan notasi operator del atau nabla, yang dimana operator ini merupakan operator pada diferensial vektor yang di cross productkan dengan vektor F sebagai berikut. Nah, di sini I, J, dan K merupakan arahnya. Do per do X, do per do Y, dan do per do Z merupakan operasi diferensialnya, sedangkan P, Q, dan R merupakan vektornya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan salah satu metode matriks dan akan menghasilkan persamaan yang sama, yaitu do R per do Y dikurang do Q per do ZI tambah do P per do Z dikurang do R per do XY ditambah do Q per do X dikurang do P per do YK. Nah, selanjutnya tentang integral permukaan. Misalkan jika F adalah medan vektor yang kontinu dan definisikan pada permukaan S yang berorientasi dengan vektor normal satuan N, maka integral permukaan dari F atas S yaitu integral permukaan F ds sama dengan integral permukaan F dot N ds. Nah, setiap permukaan di S dengan persamaan Z sama dengan GXY dapat dianggap sebagai permukaan parametrik dengan persamaan parametriknya yaitu X sama dengan X, Y sama dengan Y, dan Z sama dengan GX. Dan diperoleh turunan parsial dari R terhadap X sama dengan I tambah do G per do XK, dan turunan parsial dari R terhadap Y sama dengan J ditambah do G per do YK. Sehingga Rx cross Ry sama dengan I, J, dan K, 1, 0, do Z, dan do Z per do X, 0, 1, do Z per do Y. Dan hasilnya sama dengan min do Z per do XI dikurang do Z per do Y, J tambah K. Nah, kita mempunyai persamaan integral permukaan FDS sama dengan integral permukaan dalam suatu D
dari F dot Rx cross RY dA. Karena nilai Rx cross RY sudah diketahui, maka hasilnya adalah integral permukaan dalam 1D dari F dot min dz per do xi dikurang do z per do yj tambah k dA. Saya akan membahas teorema Stokes. Sebelum kita memasuki definisi dari teorema Stokes, coba Anda perhatikan gambar di samping. Apa yang Anda lihat? Pada gambar tampak seorang ibu dan bapak sedang mendorong mobil. Jika mobil yang mereka dorong tersebut bergerak, berarti mereka telah melakukan usaha. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa menghitung besar usaha dapat kita gunakan perkalian titik atau integral garis tergantung pada bentuk lintasan. Namun, ada kalanya kita kesulitan untuk menghitung besar usaha. Misalnya, pada bidang dimensi 3, perhitungan untuk mencari besar usaha akan lebih mudah dengan menggunakan teorema Stokes. Berikut definisi dari teorema Stokes. Misalnya, S adalah permukaan mulus sepotong-sepotong berorientasi yang dibatasi oleh kurva C sederhana, tertutup mulus sepotong-sepotong dan dengan orientasi positif. Misalkan F adalah medan vektor yang komponen-komponennya memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada daerah terbuka di R⁻³ yang memuat S, maka integral garis dari vektor F dr sama dengan integral garis permukaan curve vektor F ds. Kurva batas berorientasi positif dari permukaan S berorientasi sering ditulis sebagai do S. Jadi, teorema Stokes dapat dinyatakan sebagai integral permukaan curve vektor F ds sama dengan integral garis dari suatu vektor F atas suatu kurva berorientasi positif dari permukaan S. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kita asumsikan bahwa persamaan S adalah Z sama dengan fungsi G yang bergantung terhadap X dan Y, di mana X dan Y itu elemen D, di mana G memiliki turunan parsial kedua yang kontinu. D adalah daerah bidang sederhana yang kurva batas C1 sesuai dengan C. Jika orientasi dari S ke atas, maka orientasi positif C sesuai dengan orientasi positif C1. Kita juga ketahui bahwa F sama dengan PI tambah QJ tambah RK, di mana turunan parsial dari P, Q, dan R kontinu. Jika representasi parametrik dari C1 adalah X sama dengan XT, Y sama dengan YT, A lebih kecil dari sama dengan T, lebih kecil dari sama dengan B. Maka representasi parametrik dari C adalah X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan GXT, YT, yang dimana A lebih kecil dari sama dengan T, lebih kecil dari sama dengan B. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pembuktian teorema Stokes. Pertama, kita asumsikan bahwa persamaan S adalah Z sama dengan Gx, Y, di mana X, Y merupakan anggota D, di mana G memiliki turunan parsial kedua yang kontinu. D adalah daerah bidang sederhana yang kurva batas C1 sesuai dengan C. Jika orientasi dari S ke atas,
maka orientasi positif C sesuai dengan orientasi positif C1. Kita juga ketahui bahwa vektor F sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK, di mana turunan parsial dari P, Q, dan R kontinu. Jika representasi parametrik dari C1 adalah X sama dengan XT, Y sama dengan YT di mana T lebih dari atau sama dengan A, dan T kurang dari atau sama dengan B. Maka representasi parametrik dari C adalah X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan G XT, YT. Di mana T lebih dari atau sama dengan A, dan T kurang dari atau sama dengan B. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai rumus dari teorema Stokes, yaitu integral garis dari suatu vektor F atas suatu kurva C sama dengan integral permukaan dari curl vektor F atas permukaan S. Di sini kita akan membuktikan kebenaran dari rumus itu dengan cara meninjau integral garis dari suatu vektor F atas suatu kurva C. Lalu kita operasikan ini sedemikian sehingga nanti hasilnya sama dengan integral permukaan dari curl vektor F atas permukaan S. Kita sudah mempelajari mengenai integral garis dari suatu vektor F atas suatu kurva C sama dengan integral dari ini dengan batas bawah A dan batas atas B. Vektor F yaitu PI ditambah QJ ditambah RK. Vektor R yaitu XI ditambah YJ ditambah ZK. Karena di sini merupakan turunan vektor R terhadap T, maka nilai dari ini yaitu seperti ini. Selanjutnya kita lakukan perkalian dot antara ini dengan ini, yaitu ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Diperoleh seperti ini. Karena Z merupakan fungsi terhadap X dan Y, maka turunan dari Z terhadap T yaitu seperti ini. Kemudian R ini kita kali masuk. R dikali ini dan R dikali ini. Karena suku yang ini dan suku yang ini masing-masing dikali turunan X terhadap T, maka turunan X terhadap T-nya kita keluarkan. Dan dapat ditulis seperti ini. Dan karena suku yang ini dan suku yang ini masing-masing dikali turunan Y terhadap T, maka turunan Y terhadap T-nya kita keluarkan dan dapat ditulis seperti ini. DT-nya ini kita kali masuk. DT kita kali dengan suku yang ini dan DT kita kali dengan suku yang ini. Sehingga menjadi seperti ini. Kita sudah mempelajari mengenai teorema Green sebelumnya dan rumus dari teorema Green yaitu seperti ini. Kita gunakan teorema Green ini dalam melakukan pembuktian teorema Stokes. Di sini kita lihat bahwa bentuk yang ini sesuai dengan bentuk yang ini. Sehingga ini dapat kita misalkan seperti ini dan ini dapat kita misalkan seperti ini. Jadi ini dapat ditulis seperti ini. Di mana turunan parsial ini terhadap X kita kurang dengan turunan parsial ini terhadap Y. Kita sudah memperoleh bentuk seperti ini. Kita gunakan aturan rantai. P, Q, dan R adalah fungsi dari X, Y, dan Z. Di mana Z adalah fungsi dari X dan Y. Dengan menggunakan aturan rantai, diperoleh turunan parsial ini terhadap X yaitu seperti ini. Dan turunan parsial ini terhadap Y yaitu seperti ini. Negatifnya ini kita kali masuk sehingga suku-suku yang ada di sini bernilai negatif. Suku yang ini kita letakkan ke sini. Suku yang ini kita letakkan ke sini karena suku yang ini dan suku yang ini masing-masing dikali turunan parsial Z terhadap Y. Suku yang ini kita letakkan ke sini karena suku yang ini dan suku yang ini masing-masing dikali turunan parsial Z terhadap X. Suku yang ini kita letakkan ke sini dan suku yang ini kita letakkan ke sini. Ini kita dalam kurungkan. Ini turunan parsial Z terhadap X-nya kita keluarkan dan dapat ditulis seperti ini. Ini turunan parsial Z terhadap Y-nya kita keluarkan dan dapat ditulis seperti ini. Nilai dari ini yaitu 0 dan nilai dari ini yaitu 0. Suku yang ini kita ubah menjadi negatif dan suku yang ini kita ubah menjadi positif.
Sehingga di sini menjadi negatif. Suku yang ini kita ubah menjadi negatif dan suku yang ini kita ubah menjadi positif. Sehingga di sini menjadi negatif. Dan posisinya dapat ditulis seperti ini. Ini dapat diuraikan menjadi perkalian dot dari dua buah vektor, yaitu dapat diurai menjadi seperti ini. Karena ini dikali ini yaitu ini dikali ini yaitu ini, dan ini dikali ini yaitu ini. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa nilai dari curl vektor f yaitu seperti ini. Jadi ini adalah curl vektor f. Di awal juga sudah dijelaskan bahwa nilai dari ini sama dengan ds. Jadi diperoleh seperti ini. Karena integral garis dari suatu vektor f atas suatu kurva c sama dengan integral permukaan dari curl vektor f atas permukaan c, rumus dari teorema Stokes terbukti kebenarannya. Seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh teorema Stokes. Diketahui S adalah permukaan paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Z sama dengan 1 sebagai batasnya. Periksa kebenaran fungsi vektor f X, Y, Z sama dengan Y, min X, YZ kontinu pada S. Terlihat pada gambar bentuk paraboloida tersebut. Cara pertama, kita menggunakan integral garis dari suatu vektor f atas suatu kurva berorientasi positif dari permukaan S. Persamaan parameter untuk delta S adalah R sama dengan cos T, sin T, 1, maka turunannya sama dengan sin T, cos T, 0. Lalu masukkan persamaan pada integral garis dengan batas bawah 0 dan batas atas 2π. Sehingga persamaannya menjadi integral dari 0 sampai 2π min sin kuadrat T kurang cos kuadrat T dt. Lalu disederhanakan menjadi min integral dari 0 sampai 2π dt. Lalu diintegralkan sehingga menjadi min T batas atas 2π dan batas bawah 0, sehingga hasilnya sama dengan min 2π. Cara kedua, kita menggunakan integral permukaan curl f dot ds. Mencari persamaan curl f dengan cara IJK sehingga mendapatkan hasil ZI plus 0J kurang 2K. Persamaan parametrik permukaan R sama dengan X, Y, X kuadrat plus Y kuadrat, Rx sama dengan 1,0,2X, Ry sama dengan 0,1,2Y, Rx kali Ry sama dengan IJK 102X 012Y, sehingga menghasilkan min 2xi kurang 2yj plus k. Samaan curl f dan rx kali ry dimasukkan pada rumus integral permukaan curl f dot ds, sehingga membentuk integral lipat 2 curl f dot rx kali ry dA. Lalu persamaannya dimasukkan sehingga menjadi integral lipat 2 ZI plus 0J kurang 2K dot min 2XI kurang 2YJ plus K dA. Lalu menyederhanakan bentuk persamaan sehingga menjadi min 2 integral lipat 2X X kuadrat plus Y kuadrat kurang 1 dA. Lalu memberikan batas pada integral lipat 2 dan menyederhanakan persamaan pada integral tersebut sehingga menjadi min 2 integral dari 0 sampai 2π integral 0 sampai 1 R pangkat 4 cos theta kurang R dr d theta. Hasil dari integral lipat 2 tersebut adalah min 2π. Jadi jelas bahwa integral garis dari suatu vektor f atas suatu kurva berorientasi positif dari permukaan S sama dengan integral permukaan curl f dot ds sama dengan
min 2V. Demikianlah hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.